Memelihara ikan gabus untuk dijadikan lahan usaha memang tidak sepopuler jenis ikan air tawar yang lainnya. Namun tidak banyak orang yang tahu bahwa ikan gabus juga memiliki daya jual dan untung yang melimpah seperti ikan nila, bandeng, ataupun lele. Namun jika kita perhatikan lebih dalam ya, ternyata budidaya ikan gabus ini bisa menghasilkan omset yang cukup menjanjikan loh. Bahkan ada cara tersendiri agar bisa cepat panen dan hasilnya cukup melimpah. Kira-kira bagaimana sih caranya sahabat? Kalian penasaran? Tonton video ini hingga akhir untuk info selengkapnya. Inilah cara budidaya ikan gabus agar cepat besar hasil melimpah. Sekarang ini sahabat, sistem budidaya sangatlah mudah. Kalian tinggal beli bibit ikan, selanjutnya tinggal melakukan pemijahan ikan gabus saja. Karena gabus merupakan asli ikan Indonesia yang banyak ditemukan di sungai, sawah, waduk, dan rawa-rawa. Sehingga produksi gabus sudah tersedia. Pemijahan ikan gabus pada umumnya dilakukan pada bulan Oktober hingga November, yaitu daerah Kalimantan dan Jawa Timur. Hal ini karena suka menggali manfaat ikan gabus, yaitu berupa asam amino yang lengkap yang terdiri dari esensial maupun non-esensial. Bahkan ikan ini sendiri dipercaya mampu membantu proses penyembuhan luka bakar, infeksi paru-paru, hepatitis, dan mampu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh, sehingga baik diberikan pada ibu hamil, bayi, dan juga anak-anak. Cuma sayang sekali ya sahabat, popularitasnya belum setenar ikan tawar lainnya. Makanya sangat jarang orang mencoba usaha budidaya ikan gabus ini. Apakah kamu tertarik mencobanya? Yuk kita simak caranya. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Memilih lokasi. Sahabat bisa memilih tempat budidaya ikan gabus yang paling sesuai dengan situasi di tempatmu. Pilihannya adalah kolam terpal, tanah, ataupun beton. Sesuai dengan budidaya ikan tersebut, sesuaikan juga dengan kemampuan. Jangan memaksakan diri untuk menggunakan tempat yang butuh modal besar karena akan membebani kamu nantinya. Misalkan saja sahabat menggunakan kolam beton, maka harus memperhatikan beberapa hal berikut ini. Berbicara tentang perawatan kolam beton mungkin merupakan yang paling susah dirawat ya. Pembuatan kolam ini juga memakan waktu yang lebih lama karena proses pengeringannya yang lebih panjang. Walaupun begitu, kolam beton juga tidak kalah dari jenis kolam lainnya. Berikut ini adalah keunggulan dari kolam beton untuk ikan gabus. Ikan tidak akan berbau lumpur seperti kolam tanah, mudah sekali dibersihkan. Masa panennya akan lebih mudah dibandingkan kedua kolam lainnya. Air di dalam kolam tidak akan mudah berlumpur atau tercemar oleh tanah. Lebih awet dan tahan lama. Sahabat, ikan gabus ini lebih liar ya daripada ikan lele, karena itu baiknya buat pinggiran kolam yang lebih tinggi. Ikan ini juga termasuk ikan yang kanibal, jadi hati-hati pisahkan anak ikan segera agar tidak dimakan oleh ikan yang dewasa. Belum lagi proses pemijahannya yang cukup rumit. Dipastikan ini menyulitkan peternak untuk memisahkan ikan kecil dan ikan dewasa. Memilih indukan gabus jantan dan betina. Untuk menjalankan usaha budidaya ikan gabus, sahabat harus memilih indukan ikan jantan dan betina yang punya kualitas bagus. Ini akan sangat berpengaruh pada hasil panen yang akan kamu dapatkan nantinya. Untuk membedakan ikan gabus jantan dan betina, kita bisa melihatnya dari tanda-tanda di tubuh ikan gabus jantan. Bentuk kepalanya cenderung oval dan tubuhnya lebih gelap.
Ada bagian lubang genital berwarna merah pada bagian bawah tubuhnya. Ikan gabus betina sendiri biasanya tubuhnya berwarna lebih terang dengan kepala yang cenderung bulat. Pilihlah indukan ikan gabus jantan yang punya berat minimal 1 kg. Terdapat ciri-cirinya loh. Ciri-ciri dari indukan jantan sahabat, biasanya bentuk kepalanya memang oval, warna tubuhnya cenderung gelap ya, lubang genitalnya merah, dan jika diurut perutnya akan mengeluarkan warna putih. Ciri-ciri indukan betina pada ikan gabus adalah bentuk kepalanya membulat, warna tubuhnya terang, bentuk perut lebih besar dan lembek. Jika diurut perutnya akan mengeluarkan telur. Bagaimana? Mudah bukan membedakannya? Cara pemijahan ikan gabus. Wadah pemijahan bisa berupa kolam tembok, kolam terpal, kolam tanah, dan sejenis wadah besar lainnya. Untuk ukuran kolam tembok atau beton pada umumnya 7x4x2. Lalu keringkan selama 2-4 hari ya, lebih idealnya 3 hari. Lalu isi kolam dengan ketinggian 50 cm dulu. Biarkan selama 3 hari agar tumbuh lumut untuk bahan makanan alternatif yang baik pada budidaya ikan gabus. Pada saat pemijahan sahabat, tambahkan jenis tanaman air berupa enceng gondok sebagai ekstasi, pemijahan dan pakannya. Kemudian masukkan indukan jantan sesuai jumlah yang telah kalian sediakan. Kalau di sini 30 dan indukan betina juga 30 ke dalam kolam budidaya. Lalu biarkan pemijahan berlangsung. Ketika kelihatan telur mulai muncul, segera ambil dengan alat yang lembut. Telur siap untuk ditetaskan. Jangan lupa juga untuk selalu mengontrol kolam budidaya setiap hari, karena induk betina dapat menghasilkan telur sebanyak 10.000 hingga 11.000 butir. Proses penetasan telur ikan gabus. Agar sahabat lebih mudah mengontrol kondisi telur, akan lebih baik bila proses penetasan telur dilakukan pada akuarium. Kamu perlu menyiapkan akuarium berukuran 65 x 45 x 45 cm. Isi akuarium dengan air setinggi 40 cm saja dan jaga suhu dalam air mencapai 20 derajat Celcius. Masukkan telur ikan gabus sahabat ke dalam akuarium sebanyak 4-6 butir per cm persegi. Telur ikan gabus akan menetas sekitar 24 jam setelah dimasukkan ke dalam akuarium. Setelah menetas, larva ikan gabus tidak perlu langsung dikasih makan selama 2 hari ya. Alasannya, ikan-ikan kecil ini masih punya cadangan makanan dalam tubuhnya setelah menetas. Setelah larva ikan gabus berusia 2 hari, kita bisa memberikan makanan seperti Naupli artemia dengan jatah makan 3 kali dalam sehari. Kamu juga perlu menjaga kepadatan akuarium yaitu 5 larva per 1 liter air. Setelah berusia 5 hari ini, sahabat bisa memberi larva ikan gabus makanan tambahan. Misalnya dapnia sebanyak 3 kali sehari. Perhatikan juga kualitas air di dalam akuarium agar larva bisa bertahan hidup. Menebar benih ikan gabus dan memberi makan. Jika benih ikan gabus sudah berusia 2 minggu, maka sudah saatnya untuk disebar di kolam. Satu hal yang harus kalian ingat, seminggu sebelum benih ikan dimasukkan ke dalam kolam, pastikan bahwa air dalam kolam tidak dialirkan selama seminggu. Pagi hari adalah waktu yang paling ideal untuk memasukkan benih ikan gabus ke dalam kolam ya.
Setelah ikan gabus berada dalam kolam sahabat, jangan memberikan makanan selama 2 hari. Setelah 2 hari, kita bisa memberikan ikan gabus makanan berupa tepung pelet sekitar 2 kg. Selama di dalam kolam, perhatikan pakan ikan gabus tersebut. Selain pelet, kita juga bisa memberikan pakan berupa anakan rayap, ikan teri, dan daging ampas dapur. Ikan gabus biasanya makan ikan-ikan kecil juga. Selain itu, pastikan juga tidak telat dalam memberikan makanan pada ikan gabus. Alasannya karena ikan gabus termasuk ikan kanibal. Jadi ikan ini bisa saling memakan ketika sedang lapar dan tidak ada bahan makanan lainnya. Masa panen. Inilah yang pasti ditunggu-tunggu oleh semua pembudidaya jenis ikan. Sahabat dapat memulai memanen satu kolam dulu secara bertahap sesuai kadar kebutuhan pasar. Berbeda dengan ikan lele yang dapat dipanen dengan berseragam. Mengapa demikian? Karena ikan gabus memiliki daya tahan tubuh yang tinggi. Umur ikan gabus siap panen biasanya tidak kurang dari 2-3 bulan. Bahkan bisa kurang tergantung pemberian makanannya. Bukankah mudah caranya sahabat? Kalian berminat mencobanya? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami.